dimulai dengan dua teman bernama Johnny dan Frankie yang bertemu lagi untuk melanjutkan pekerjaan mereka sebagai pembunuh bayaran. Johnny tiba-tiba memberitahu Frankie bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bekerja karena dia pensiun dari menjadi pembunuh bayaran mulai besok. Mendengar ini, Frankie penasaran dan bertanya apa yang akan dilakukan Johnny setelah dia pensiun. Pada saat itu Johnny mengatakan dia akan memulai bisnis budidaya ikan lele. Alih-alih mendukungnya, Frankie tertawa karena dia tidak berpikir Johnny bisa menjalankan peternakan ikan lele sebagai teman yang peduli. Frankie mencoba menasihati Johnny untuk tidak pensiun karena Mercy adiknya masih butuh uang untuk kuliah. Meskipun nasihat Frankie benar, Johnny marah dan memukul Frankie karena membesarkan saudara perempuannya Mercy tidak tahu tentang pekerjaan Johnny. Dan Johnny memperingatkan Frankie untuk tidak membicarakannya atau mendekatinya karena dia tidak ingin dia terluka karena pekerjaannya. Setelah Frankie mengerti perintah Johnny, dia memberitahu Johnny bahwa mereka memiliki pekerjaan untuk membunuh seorang penipu bernama Jonathan. Rencananya adalah menyamar sebagai petugas sensus untuk mengelabui para penjaga, tapi karena Johnny tidak suka basa-basi, dia segera menyerang dan menghabisi para penjaga. Setelah menyingkirkan semua penjaga di rumah, Johnny dan Frankie pergi ke ruang utama. Di sana, mereka menemukan seorang pria tidur setelah menghabiskan waktu dengan pacarnya. Mengira pria ini adalah Jonathan, Johnny dan Frankie menyerangnya. Meskipun pria itu mengatakan dia bukan Jonathan, tapi lihat pikiran Johnny terus memukulnya. Lalu Johnny mulai ragu, karena wajah pria itu tidak cocok dengan foto yang mereka miliki. Jadi dia naik ke atas untuk mencari foto Lockmont ketika dia masih muda. Di lantai atas Johnny menemukan pacar Lockmont, Anita, sudah bangun. Anita diborgol oleh Lockmont. Jadi dia meminta Johnny untuk mengambil kunci dari gelas di atas meja. Setelah membebaskan Anita, Johnny terus mencari sambil berbicara dengannya. Tiba-tiba Anita mencoba menyerang Johnny dengan senjata dari laci. Tapi Johnny menyadarinya dan dengan cepat menembak Anita, menghentikannya melakukan hal buruk. Saat itu Johnny tidak hanya menembak Anita untuk melindungi dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa Anita sebenarnya adalah Jonathan. Johnny mengetahui hal ini setelah menemukan obat estrogen yang sering digunakan oleh orang transgender. Anita yang sudah menjalani operasi transgender itu benar-benar Jonathan. Menyembunyikan identitasnya agar tidak tertangkap. Setelah membunuh Anita, Johnny memanggil timnya untuk membersihkan kekacauan dan membebaskan yang tidak bersalah. Lihat. Marah tentang kekasih transgendernya yang dibunuh. Ambil senjata Frankie dan mengancam akan membunuhnya di sana. Johnny bertindak cepat untuk melindungi temannya. Dan dia tidak ragu untuk membunuh Lockmont. Meskipun dia bukan bagian dari misi mereka hari itu. Setelah misi selesai, Johnny tiba-tiba mendapat telepon dari Mercy adiknya. Dia menelpon untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena itu adalah hari ulang tahun Johnny hari itu. Mercy telah menyiapkan hadiah spesial untuk Johnny dan memintanya untuk temui dia di suatu tempat untuk memberikannya padanya. Tidak lama kemudian, Frankie kembali setelah membersihkan dirinya dari noda darah. Tapi dia memakai pakaian Lockman yang membuat Johnny kesal. Kemeja itu memiliki nama putra Lockman di atasnya. Dan gelas yang dipegang Johnny juga milik Lockman. Dan memiliki desain yang unik. Ini akan memudahkan polisi untuk mengetahuinya. Siapa yang melakukan pembunuhan mendengar ini? Frankie terdiam. Frankie kemudian menyuruh Johnny untuk berhenti khawatir. Karena dia akan membakar pakaian pria di tempat sampah. Karena misi mereka selesai, mereka kembali ke Omah Abhang. Kafe dengan tempat rahasia. Digunakan sebagai basis bagi pembunuh bayaran untuk menyembunyikan identitas mereka. Johnny dan Frankie harus berpura-pura memesan makanan di kafe. Kebetulan orang yang melayani mereka adalah Sarah, mantan pacar Johnny yang telah dia putuskan 5 tahun yang lalu. Tapi kemudian Sarah ingat bagaimana Johnny memperlakukannya sebelumnya. Membuatnya enggan melayani mereka. Tapi Johnny dan Frankie membutuhkannya untuk memberikan kode kepada Demar, bos pembunuh bayaran di Omah Abhang. Jadi Sarah harus melayani mereka, sambil menunggu kode sampai di Demar. Johnny yang merasa bersalah atas bagaimana dia memperlakukan Sarah, mengambil kesempatan untuk meminta maaf. Di sana Johnny minta maaf lagi. Sesuatu yang telah dia lakukan beberapa kali, tapi karena kesalahan sebelumnya serius, yang meninggalkan Sarah untuk menjaganya tetap aman dari pekerjaannya yang berbahaya. Dia tidak dengan mudah menerima permintaan maafnya, dan berjalan meninggalkannya setelah lama menunggu. Johnny dan Frankie akhirnya bertemu Demar. Tanpa membuang waktu Johnny mengatakan kepada Demar bahwa dia ingin pensiun. Mendengar itu Demar kaget. Terutama ketika Frankie mengatakan dia juga ingin pensiun. Karena dia tidak bisa bekerja sendiri. Awalnya Demar kecewa karena tim terbaiknya ingin berhenti. Namun dia setuju. Dengan syarat bahwa Johnny dan Frankie harus menyelesaikan 3 tugas akhir hari itu. Sempurna tanpa pilihan lain. Johnny dan Frankie setuju. Mereka pun berpamitan dan kembali ke kafe untuk melanjutkan makan siang mereka. Tepat ketika mereka mulai makan mie goreng mereka, satu lagi bawahan Demar, Manuel mendekati mereka. Saat itu Manuel datang hanya untuk pamer. Karena dia sekarang adalah pembunuh bayaran teratas di Omaha Abhang. Di sana dia juga menghina Johnny. Yang membuat Frankie marah, tapi Johnny
Tidak ingin ada masalah di kafe. Terutama karena itu tidak akan menghasilkan uang baginya. Menahan Frankie dan memberi selamat pada Manuel sebagai gantinya membuat Manuel semakin sombong. Setelah selesai makan siang, Johnny dan Frankie pergi ke lokasi pertama. Sedang dalam perjalanan, Frankie menerima telepon dari seorang wanita yang ternyata adalah Mercy, kakak Johnny. Ternyata belas kasihan dan Frankie diam-diam telah bertemu satu sama lain. Takut Johnny akan mengetahuinya. Tapi hari itu Mercy ingin memberitahu Johnny. Karena dia ingin tahu apakah Frankie serius padanya. Pada awalnya Frankie menolak. Takut Johnny akan sangat marah. Tapi belas kasihan tidak menerima penolakannya dan memutuskan dia akan memberitahu Johnny tidak peduli apa. Setelah panggilan berakhir, Johnny tiba-tiba sakit perut dan harus berhenti di toilet umum. Johnny dengan cepat menyadari bahwa sakit perutnya kemungkinan disebabkan oleh Sarah, yang telah memasukkan sesuatu ke dalam makanannya sebelumnya. Ketika dia menelpon Sarah untuk meminta penjelasan, dia marah dan menyuruh Johnny untuk meminta maaf padanya. Hazel dan masih kesakitan. Johnny memberitahu Frankie bahwa Sarah berada di balik sakit perutnya. Tapi bukannya berbicara buruk tentang Sarah. Johnny mengakui bahwa dia masih mencintainya. Dia bilang Sarah adalah wanita yang tangguh dan pintar. Tidak seperti orang lain yang pernah dia temui. Salah satu contoh ketangguhannya adalah membesarkan putranya Farrell sendiri. Ketika Johnny meninggalkan Sarah, dia pikir bayi mereka telah hilang. Tapi Sarah benar-benar melahirkan anak itu sendirian dan tidak pernah memberitahu Johnny. Tidak jelas apakah Farrell adalah putra Johnny, tapi Johnny sangat mencintai Farrell dan sering mengunjungi sekolahnya untuk mengawasinya dari kejauhan. Saat Johnny berbicara tentang Sarah dan Farrell, perutnya kembali sakit dan ia harus segera ke toilet. Setelah beberapa saat seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Farrell, yang telah diberitahu oleh gurunya bahwa toiletnya kehabisan tisu. Saat itu Farrell menyerahkan gulungan tisu pada Johnny. Setelah Johnny dan Frankie selesai berurusan dengan sakit perut Johnny, mereka pergi ke lokasi target pertama mereka, seorang gamer bernama Cecilo. Ternyata Cecilo menjadi sasaran karena dia adalah pemain beracun. Dan lawan-lawannya menyewa pembunuh bayaran karena mereka tidak ingin melihatnya bermain game lagi. Meskipun alasannya tampak konyol. Johnny dan Frankie masih masuk ke dalam rumah untuk mencari Cecile. Tetapi ketika mereka menemukannya, mereka menemukan Cecile hanyalah seorang anak laki-laki. Pada awalnya Johnny tidak percaya target mereka adalah seorang anak. Namun saat memeriksa berkas yang diberikan oleh Demar, itu menegaskan bahwa Cecile memang anak laki-laki yang harus mereka bunuh. Johnny dan Frankie were confused about whether they should kill the boy. Hanya untuk bermain game namun. Karena mereka adalah pembunuh bayaran profesional, mereka merasa tidak punya pilihan dan mengeksekusi Cecile saat itu juga. Sayangnya perut Johnny mulai sakit lagi. Dan dia harus bergegas ke toilet. Frankie memutuskan untuk tidak melakukan apapun sampai Johnny kembali. Sambil menunggu Frankie dan Cecilo mulai berbicara. Segera setelah Cecilo berbagi bahwa dia sendirian. Karena orang tuanya meninggal karena sakit. Dan kakak laki-lakinya telah ditembak oleh pembunuh bayaran 7 tahun yang lalu. Cecilo menjelaskan bahwa saudaranya dibunuh di depan sebuah masjid. Saat akan berdoa di pagi hari. Frankie tiba-tiba mengakui bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Yang telah menembak saudara laki-laki Cecilo. Dia bilang saudara laki-laki Cecilo adalah seorang teroris dan harus dibunuh untuk membayar kejahatannya. Mendengar ini Cecilo kaget dan histeris. Kemudian ia meraih senjata Frankie dari atas meja. Berencana untuk membalas dendam untungnya. Johnny berhasil menenangkan Cecilo. Mengatakan bahwa membunuh Frankie tidak akan mengubah apapun dan hanya akan membuat Cecilo bermasalah dengan polisi dan pembunuh bayaran lainnya. Menyadari Johnny benar. Cecilo yang takut akan masa depannya. Memilih untuk menembak langit-langit sebagai gantinya. Johnny kemudian menawarkan solusi untuk menebus tindakan Frankie. Dia dan Frankie akan memalsukan kematian Cecilo. Jika Cecilo ingin tetap aman, dia harus meninggalkan kota dan bersembunyi. Sebelum melanjutkan misi keduanya, Johnny dan Frankie pergi ke klinik pengobatan alternatif untuk mengobati sakit perut Johnny. Setelah Johnny minum obat, Frankie memutuskan untuk mendapatkan akupresur untuk merasa segar. Sementara Frankie mendapatkan akupresur, Johnny gak sengaja ngeliat pesan dari Mercy di HP Frankie. Dan menyadari bahwa Frankie menjalin hubungan dengan belas kasihan. Saat itu Johnny ingin marah. Karena Frankie diam-diam berkencan dengan belas kasihan. Yang bisa membuatnya dalam bahaya karena pekerjaan mereka. Bagaimanapun Johnny memutuskan untuk menahan amarahnya. Dan membicarakannya dengan Frankie setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka. Sekarang target kedua mereka adalah milik Jenny. Pemimpin yayasan sosial yang terlibat dalam pencucian uang. Menyamar sebagai jurnalis untuk mendapatkan akses mudah. Johnny dan Frankie menuntut uang yang disembunyikan Jenny. Awalnya dia mencoba berbicara dengan santai. Tapi saat Johnny dan Frankie mengarahkan senjata ke arahnya, dia menjelaskan bahwa dia menggunakan uang itu untuk biaya operasional, dan meyakinkan mereka bahwa dia tidak menggunakan uang yang disumbangkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Merasa situasi semakin tegang. Jenny minta diri untuk minum. Tetapi karena dispenser air belum diatur dengan benar, dia mencoba mengangkat botol air yang berat itu sendiri. Menyebabkannya tumpah sayangnya.
Air yang tumpah menyentuh kabel di dekatnya dengan kabel terbuka. Dan Jenny tersengat listrik dan meninggal seketika. Setelah memastikan dia sudah mati, Johnny dan Frankie pindah ke misi terakhir mereka. Sebelum itu Johnny gak bisa nahan amarahnya lagi. Dan membawa Frankie ke samping untuk menghadapinya. Dia mulai memukuli Frankie. Menuntut untuk mengetahui mengapa dia berkencan dengan belas kasihan. Di sana Johnny mengingatkan Frankie bahwa mereka telah sepakat untuk tidak terlibat dengan keluarga mereka. Untuk menjaga mereka aman dari pekerjaan berbahaya mereka. Kemudian Johnny bertemu belas kasihan. Hal pertama yang dia tanyakan adalah Frankie. Johnny memberitahu saudara perempuannya bahwa dia tahu segalanya tentang mereka. Hubungan untuk melindunginya. Johnny telah membunuh Frankie. Setelah mendengar itu, Ampun menangis dan memarahi Johnny karena membunuh pacarnya. Meskipun alasan Johnny adalah untuk melindunginya, belas kasihan tidak bisa menerimanya, terutama mengetahui semua pengorbanan yang telah dilakukan Frankie untuknya. Termasuk menggunakan semua tabungannya untuk membantu Johnny memulai peternakan lele yang dia impikan. Ketika Johnny menyadari bahwa hadiah ulang tahun itu dari Frankie, hatinya melunak. Johnny ngasih Ampun kunci mobilnya. Jadi dia bisa membuka bagasi, di mana Johnny menyembunyikan Frankie yang tidak sadarkan diri. Melihat cintanya yang tulus untuk Mercy, Johnny akhirnya menyetujui hubungan mereka. Namun dia memperingatkan bahwa jika Frankie pernah menyakiti belas kasihan, dia tidak akan pernah memaafkannya. Beberapa saat setelah menyetujui hubungan mereka, Johnny mulai merasa gatal di sekujur tubuhnya. Mercy khawatir membawa Johnny ke rumah sakit. Dokter menemukan bahwa Johnny alergi terhadap diare. Obat yang dia minum di klinik alternatif. Sementara belas kasihan pergi untuk mendapatkan obat. Frankie memberitahu Johnny bahwa target ketiga mereka juga ada di rumah sakit. Sekarang target ketiga mereka adalah Bruno, penjahat yang terlibat dalam pemerasan pencurian, pembunuhan dan bahkan pemerkosaan. Ternyata Bruno telah ditangkap oleh polisi dan berada di rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Jika dokter menyatakan Bruno sehat, polisi akan membawanya ke gedung belakang untuk dieksekusi. Tugas Johnny dan Frankie adalah mengambil item yang disembunyikan Bruno untuk diberikan kepada Demar. Pada saat itu mereka hanya punya waktu 10 menit sebelum Bruno dieksekusi. Menyamar sebagai perawat, Johnny dan Frankie bertemu Bruno di sana. Bruno menyerahkan barang yang diinginkan Demar, tetapi kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyewa pembunuh bayaran. Sebelum eksekusi dia ingin menunjukkan bahwa orang-orang seperti Johnny, Frankie dan pembunuh lainnya tidak bisa dikendalikan. Tersinggung oleh ini, Johnny memutuskan untuk tidak membunuh Bruno dan meninggalkannya untuk menghadapi eksekusinya. Setelah menyelesaikan 3 misi Johnny, Frankie dan belas kasihan pergi ke Omaha Abhang. Saat itu Johnny menyuruh Ampun untuk menunggu di dalam mobil, karena hanya dia dan Frankie yang punya urusan di dalam. Johnny berencana untuk bertemu Sarah terlebih dahulu, tapi karena dia pulang lebih awal, dia meninggalkan Frankie di ruang tamu untuk memanggilnya. Beberapa saat kemudian seorang pelayan menyuruh Frankie menemui Demar. Tak lama setelah Demar mengungkapkan bahwa dia mengenal Johnny, dan Frankie telah berbohong tentang membunuh ketiga target. Ternyata, Cecila masih hidup dan Demar harus mengirim orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Tanpa memberi Frankie kesempatan untuk menjelaskan, Demar memberinya pilihan untuk membunuh Johnny atau belas kasihan akan dibunuh. Pada saat yang sama Johnny menerima video dari Manuel. Itu menunjukkan bahwa Demar dan Manuel telah merencanakan penculikan ini untuk menghukum Johnny karena tidak menyelesaikan tugas terakhirnya dengan benar. Khawatir tentang belas kasihan, Johnny dengan cepat memberitahu Frankie mereka harus pergi ke lokasi yang disebutkan Manuel. Saat Johnny mengungkapkan kemarahannya kepada Frankie, Frankie mengungkapkan bahwa tidak hanya belas kasihan yang dalam bahaya, tetapi juga Sarah dan Farrell. Pada saat itu, mereka telah menjadi target dalam kompetisi mematikan di antara para pembunuh. Mengetahui rencana Manuel, Johnny memutuskan untuk pergi ke tempat Sarah. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan beberapa pembunuh bayaran siap membunuh Sarah demi imbalan yang dijanjikan Demar. Segera setelah perkelahian sengit pecah. Tapi Johnny dan Frankie bekerja sama dengan baik dan berhasil membunuh semua pembunuh bayaran. Mereka dengan cepat memeriksa Sarah dan Farrell untuk memastikan mereka aman. Setelah memastikan Sarah dan Farrell baik-baik saja, Johnny berencana untuk menemukan tempat persembunyian yang aman. Tapi kemudian Manuel menelpon dan memberitahu Johnny untuk membunuh Frankie jika dia ingin belas kasihan untuk bertahan hidup. Menyadari bahwa Manuel mencoba membuat mereka melawan satu sama lain, Johnny menutup teleponnya, hanya untuk menemukan Frankie menodongkan pistol ke arahnya dari belakang. Tak lama setelah Frankie membawa Johnny ke Demar dan Manuel. Semua orang mengira Johnny sudah mati, tapi ternyata Johnny dan Frankie telah bekerja sama. Kemudian mereka mulai menyerang dan pertarungan sengit berlangsung lama. Baik Manuel dan Johnny bertekad untuk menang. Tetapi dengan bantuan Frankie mereka berhasil mengalahkan Manuel. Sama seperti Johnny terpojok namun Manuel masih hidup dan mulai mengejar Johnny. Siapa yang melarikan diri sementara itu? Frankie menghadapi Demar yang menodongkan pistol ke arahnya. Pada saat itu, Frankie tidak bisa berbuat apa-apa sampai belas kasihan menendang tangan Demar, membuatnya menjatuhkan pistol. Segera setelah itu, Frankie meraihnya dan membunuh Demar saat itu juga. Setelah pertarungan Ampun habis untuk menemukan Johnny,
Sama seperti mereka bertemu, Manuel menembak Johnny di belakang. Meninggalkannya sekarat melihat itu. Ampun merasa marah dan patah hati. Kemudian dia mengambil pistol Johnny dan menembak Manuel beberapa kali. Sampai dia mati sebelum Johnny meninggal. Dia meninggalkan pesan untuk Sarah. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak pernah benar-benar meninggalkannya dan telah mengawasi Farrell, membayar pendidikan dan sewa rumah. Seiring berjalannya waktu, Frankie dan belas kasihan memulai bisnis mereka sendiri. Menyewa pembunuh, mereka memberikan tubuh target mereka kepada Sarah, yang meneruskan bisnis budidaya lele Johnny, dan menggunakan tubuh sebagai kaki. Film mengakhiri. Pelajaran moral dari film ini adalah kejutan. Sakit perut bisa menyelamatkan hidupmu dengan cara yang tidak terduga.